guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, mari kita tangkap dua biksu ini. Wanitanya, mari kita nikmati, lalu persembahkan untuk leluhur Jiddu. Sedangkan untuk pria, bunuh secara langsung dan ambil senjata ajaib mereka. Ya, saya pikir sepasang biksu pria dan wanita ini mungkin berkeliaran sebagai kultivator biasa. Mereka mungkin mendengar bahwa Long Juxing menggunakan darah murid bela diri untuk menelurkan inti naga Jupiter, jadi mereka datang untuk mengambil keuntungan. Para pengembara ini pasti tidak memiliki latar belakang. Yang terbaik adalah menghadapinya. Ya, itu pasti pria dan wanita pengembara yang sedang bermeditasi santai. Kultivator kasual seperti ini paling baik bagi kita untuk menangkapnya. Tapi kita harus berhati-hati. Pasangan pria dan wanita ini tampaknya sangat kuat. Mereka semua adalah raksasa kecil di zaman Jindan. Jika kita melawan dengan putus asa, maka kita mungkin harus diseret beberapa untuk mundur. Meskipun Master Inti Emas sangat kuat, Anda dan saya juga inti emas. Kakak senior Su bahkan lebih kuat dengan 9 tingkat kekuatan supernatural dan kekuatan dunia. Kami bahkan lebih takut pada Senyan. Dengan begitu banyak saudara, masih mungkin untuk membunuh dua inti emas. Selain itu, inti emas mereka meledak. Dalam asap Jiddu, itu tidak dapat melukai kita. Vitalitas yang tersisa dari inti emas dapat menyehatkan kita dan meningkatkan kultivasi kita. Oke. Ayo tipu kedua pria dan wanita pengembara ini, dan bungkus mereka dalam asap kecemburuan. Mereka tidak bisa bertahan dan mati. Kata beberapa biksu yang menggunakan roh mereka untuk berkomunikasi satu demi satu, tetapi Fang Han dan Fang Qingsu sama-sama merasakan tatapan dan nafas yang tidak baik di dalam diri mereka. Saat ini, ada dua pemimpin yang jelas berkultivasi ke alam inti emas. Mereka berbaris dan berkata dengan lantang, kalian berdua adalah pembudidaya biasa yang berkeliaran. Situasi di naga Jupiter rumit di sini. Sangat tidak aman. Ada banyak orang dengan jalan iblis. Mereka semua datang ke sini, dan bahkan ada setan besar, raksasa abadi di tingkat dewa iblis. Anda masih bersembunyi di asap ajaib untuk sementara waktu. Setelah naga Juxing dihancurkan, ada banyak harta karun dari faksi Longmu, yang dapat membuat Anda memilih. Saya pikir Anda sudah melakukannya dibudidayakan ke tingkat inti emas, dan Anda juga biksu tirani di bidang bintang ini. Saya dapat memperkenalkan Anda kepada leluhur tua Jiddu, yang paling suka mempromosikan dan maju. Teriak mereka menghadang. Orang seperti apa Fang Han dan Fang Qingsu? Basis kultivasi mereka telah mencapai semacam puncak ekstrim, dan ketidakbaikan orang lain terhadap diri mereka sendiri dapat langsung tercermin dari hati mereka. Keduanya saling memandang, dan ekspresi Fang Han terdistorsi. Orang-orang tidak berbahaya dan terluka. Saya berbelas kasih. Saya ingin membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi saya tidak berharap orang-orang ini berani mengincar kita. Sepertinya aku hanya bisa membunuh mereka semua, dan memurnikan mereka untuk memberi makan iblis. Gumam Fang Han menggerakkan tubuhnya, dia akan bergerak. Tunggu, mari kita lihat situasinya. Apa gunanya membunuh orang-orang ini? Mari kita ambil rencananya, potong rumput dan akarnya, dan hancurkan seluruh sekolah Jidduxing. Sumber kejahatan besar, Raja Jiddu adalah raksasa kuno. Kebetulan benar-benar menekan dan menaklukkan. Untuk meningkatkan aspirasi dan vitalitas dunia abadi ke 800 Buddha Anda. Sekarang di antara 8 Buddha Anda, iblis surgawi telah berlipat ganda lebih dari 5 juta, dan vitalitas untuk dikonsumsi semakin banyak. Bahkan jika Anda adalah raksasa abadi yang baru, masih sedikit enggan. Setelah menyeberang ke Jiddu Star Master, lalu melintasi Taoist Hualong, bersama dengan Taoist Mu, ketiganya adalah raksasa. Bersama dengan 3 raksasa, dapat menyerap vitalitas dunia abadi, yang bisa membangkitkan 10 juta iblis. Kata Fang Qingsu tersenyum sedikit dan menghentikan Fang Han yang akan marah.
dan menyampaikan secercah pemikiran spiritual. Baiklah, orang-orang ini hanyalah udang kecil. Meskipun ada beberapa master inti emas dan orang-orang kuat dengan kekuatan magis 9 langit dan bumi, sebaiknya kita tetap menggunakan trik dan mencari tahu di mana Raja Jiddu berada. Selama ketika kita menemukan tubuh aslinya Raja Jiddu yang tidak terduga, hanya dengan pukulan yang menggelegar, dia dapat dipenggal dan menyerah. Jika tidak, mengandalkan jimat listrik abadi kita dan pedang guntur kekacauan besar, meskipun dia dapat membunuhnya, tetapi dia dapat melihatnya dengan jelas, dan dia dapat melarikan diri, sangat mudah untuk melarikan diri di luar angkasa, kita tidak dapat menangkap mereka. Kata Fang Han memutar matanya, mengangguk, dan menyetujui rencana Fang Qingsu. Saat ini, Fang Han mengeluarkan suara panjang, saya memang seorang kultivator biasa yang mengembara. Ini adalah rekan Tao saya, nama bergengsi leluhur tua Jiddu, kami sudah mendengarnya. Kali ini kami mendengar tentang naga Taois dan Taois kayu. Mereka menderita kerugian besar di dunia besar Xuan Huang. Taoismu meninggal, dan naga Tao menjadi gila. Mereka menggunakan darah dan jiwa ratusan ribu untuk menuangkan inti planet Long Juxing untuk tumbuh dan membuat inti bintang ini lahir lebih awal. Jadi saya juga ingin menyentuh keberuntungan. Karena leluhur Jiddu ada di sini, maka kami secara alami akan mundur, tetapi rekan Tao ingin menyempurnakan kekuatan supernatural tipe kayu, dan harus mendapatkan jejak inti naga Jupiter untuk dapat berdamai. Jika leluhur Jiddu dapat mendukung masa depan, suami dan istri kami berterima kasih. Kata Fang Han. Ketika Fang Qingsu mendengar kita adalah sepasang suami istri, wajahnya memerah, dan dia memberi tatapan putih pada Fang Han, dan kemudian dia menutup pikirannya. Dia hanya tersenyum, berpura-pura menjadi pendamping Fang Han. Haha, leluhur Jiddu secara alami sedang mundur, dan jika dia telah memperoleh inti dari Long Jupiter, dia secara alami bersedia memberi Anda beberapa jejak aura. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, leluhur Jiddu pasti akan melakukannya, lihat kualifikasimu. Dan kalian akan diterima sebagai murid. Ayo masuklah, jawab seorang biksu Jindan, raksasa kecil yang abadi tertawa. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan, dengan aroma cendana, berkumpul bersama menjadi jembatan emas, melewatinya, dan jatuh di kaki Fang Han dan Fang Qingsu. Fang Han dan Fang Qingsu menginjak jembatan dengan cepat. Jembatan emas segera ditarik kembali, dan keduanya benar-benar terlibat dalam asap. Ketika Fang Han memasuki asap Jiddu Senyan, situasinya tiba-tiba berubah, dan asap di sekitarnya menyembur seperti air pasang, menekan kedua orang itu untuk terus berputar. Apa masalahnya? Kata Fang Han dan Fang Qingsu dengan sengaja berseru, teman-teman, apa yang kamu lakukan? Haha, hahaha, apa yang kamu lakukan? Nona kecil, masa depan apa yang kamu miliki dengan pria ini? Ikuti kami. Kami dilindungi oleh leluhur tua Jiddu. Kami adalah salah satu dari 4 murid utama Jindan di bawah leluhur Jiddu. Saudarawan, dengan satu jari, dia segera menerbangkan pedang ke dalam kelompok, membunuh siapapun yang ingin membunuh. Kata keempat biksu muncul dalam asap Jiddu, memandangi Fang Han dan Fang Qingsu yang terbungkus, dan langsung tertawa bersama. Kamu sungguh tercela, Raja Jiddu adalah taipan abadi, bagaimana kami bisa membiarkanmu menjadi gila? Ekspresi malu dan marah Fang Qingsu membuat Fang Han menyesali bahwa kakak perempuan senior ini memiliki bakat akting. Kita terjebak dalam tipu muslihat orang-orang ini. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Ayo korbankan senjata ajaib yang baru. Bisik Fang Han segera mengaktifkan 8 pot peleburan dari 8 patung Buddha. Itu adalah artefak Tao tingkat rendah. Begitu dikorbankan, roh artefak terbang dan menjaga tubuh kedua orang itu. Itu terus berputar. Tidak peduli bagaimana Jiddu Senyan menindas, itu tidak bisa menekan. Killing. Daoki. Ini sebenarnya adalah Daoki. Pasangan kasual ini sebenarnya memiliki Daoki tingkat rendah. Itu benar, itu adalah perangkat Tao. Perangkat Tao tingkat rendah.
Tidak heran pasangan kultivator biasa ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Seorang kultivator biasa yang berkeliaran dapat berkultivasi hingga inti emas. Tidak heran mereka dapat memikirkan Dragon Juxing untuk melawan angin musim gugur. Ini sebenarnya adalah artefak Tao tingkat rendah. Ini adalah artefak Tao yang nenek moyang Jidu akan menghabiskan ribuan tahun pelatihan keras dan mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Cepat jebak perangkat Tao tingkat rendah ini dan dua orang ini. Ayo pergi dan beritahu Guru Jidu. Kami akan memberitahu semua junior dan murid yang hadir, dan jangan memasukkan Jidu Senyan dengan mana, gunakan 5 elemen untuk memindahkan pasangan ini. Ditransfer ke kedalaman Jidu Senyan, untungnya, basis kultivasi mereka tidak tinggi, dan kekuatan perangkat Tao tingkat rendah jauh di luar jangkauan. Kata beberapa murid Jidu Xing meraung dengan liar. Artefak Tao dapat menarik raksasa abadi di alam rahasia umur panjang untuk merebut dengan panik. Murid-murid Jidu Xing ini tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat menemukan artefak Tao tingkat rendah dari menipu dua pasangan Tao dengan kekuatan magis dan 7 level inti emas. Semuanya gila dan gembira. Saat ini, semua murid Jidu Xing di Jidu Senyan telah diperintahkan untuk tidak mengeluarkan kekuatan sihir mereka sendiri, dan Jidu Senyan akan menjadi semakin ganas. Jin Xia mengaum dan menjebak Fang Han dan Fang Qingsu, tetapi pemimpin pil emas kecil dan murid besar hukum dunia, telah pergi untuk memberitahu Raja Jidu. Yah, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian benar-benar menjebak dua pasangan dengan alat Tao tingkat rendah dan berkeliaran. Kali ini saya sangat beruntung. Saya akan menyempurnakan pria itu secara menyeluruh dan menggali inti emas untukmu. Bahkan jika mereka meledak, aku akan mendapatkan sebagian besar aura yang tersisa. Itu cukup untuk meningkatkan kultivasimu. Dan biksu wanita itu akan dihadiahi untukmu. Kata Raja Jidu, adalah biksu yang sangat tinggi dengan 9 kaki penuh, mengenakan jubah emas, raksasa dengan rambut emas dan hijau panjang, wajah persegi dan pupil persegi, tubuh serigala bermata elang, memegangnya dengan kedua tangan. Ketika dia berdiri di luar atmosfer tiangan naga Jupiter, matanya terfokus untuk melihat ke bawah. Matanya mengintip melalui penghalang dan melihat ke kedalaman naga Jupiter raksasa, dan dia melihat kedalaman inti dalam naga Jupiter. Sepertinya aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi sedang menyeduh, dan ada udara berdarah yang mengalir deras ke langit. Itu adalah Long Taoist yang berlatih jauh di dalam inti Long Jupiter. Saat ini, di berbagai tempat tersembunyi di luar Dragon Jupiter yang sangat besar, juga terdapat banyak nafas master, menunggu kelahiran awal inti Dragon Jupiter. Lord Jidu juga dengan cemas menunggu, dan dia menerima surat dari muridnya, dan segera merasakan hatinya. Segera tahu segalanya tentang Jidu Senyan. Jadi raksasa abadi ini sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka akan menunggu kelinci, dan sebenarnya beberapa kelinci akan menabrak pintu. Begitu tubuhnya bergerak, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di dalam asap Jidu, dan dua pembudidaya pengembara dan kasual dengan alat Tao tingkat rendah memasuki asap Jidu, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang lain, jika tidak, pertempuran besar akan terjadi. Fang Han, apakah menurutmu Raja Jidu benar-benar bisa dibodohi? Kata Fang Qingsu, dia pasti akan tertipu. Menurunkan alat Taoisme sudah cukup untuk membuat para taipan pembudidaya biasa menjadi gila. Untungnya, kakak senior, kamu mengingatkanku bahwa jika aku langsung membunuh murid-murid ini dengan cara ini, Raja Jidu akan terkejut. Ini juga akan membuat khawatir beberapa raksasa lainnya, dan kita akan segera menjadi sasaran publik. Sekarang dalam asap Jidu, kita hanya menunggu Raja Jidu datang dan menekan kita. Kata Fang Han. Fang Han, keberanianmu semakin besar. Begitulah caramu menghitung raksasa abadi. Apakah kamu kecanduan membunuh Ruyizi? Kata Fang Qingsu.